gitu. Nggak, belum pernah dipanggil, kasusnya belum naik, masih sebagai saksi, tiba-tiba sudah ada yang menyebarluaskan surat katanya tanggal 13 sebagai TSK, padahal tanggal 15 sudah datang ke Polres Serang Banten, dan Bapak Kabid Humas Polda Serang Banten pun kita duduk bareng di satu meja, dan dia ngomong pun di depan wartawan bahwa nih kita statusnya sebagai saksi gitu. Ada berapa orang yang akan dilaporkan? Undang-undang ITE, undang-undang ITE. Kira-kira ada berapa orang ya? Tadi sempat diposting kan yang mendoakan Pak Kasat, itu seperti apa nih? Ya kan kita doain yang baik-baik dong, semoga lancar pekerjaannya, sehat walafiat, gitu aja, itu kan doa gitu, nggak ada maksud apa-apa. Alasan melaporkan ke Propam Divisi Mabes, kenapa? Apakah ada pelanggaran kah kemarin itu? Ya menurut kalian aja, jam 3 pagi datang, surat pemanggilan setiap hari ada gitu kan. Terus caranya pun salah gitu, bagaimana dia masuk ke rumah, bagaimana dia merusak segala macam sampai mengancam, itu kan udah salah, karena ini kan bukan soal lagi menggerebek bandar narkoba ya gitu, atau gue bikin organisasi yang bisa menghancurkan Indonesia, kan juga enggak. Gue kan cuma sendiri aja di rumah, kok sampai segitunya gitu loh. Semua kan ada, apalagi kan bapak-bapak aparatur negara yang khususnya di Serang Banten ini kan pasti sebelum jadi polisi kan sekolah dulu dong, sekolah, disumpah gitu kan. Ya harusnya mereka lebih paham daripada saya lah. Nah, kemarin saat preskon kemarin itu gimana Kak? Ada pada saat preskon kemarin itu apa sih Kak yang dilontarkan dalam artian? Enggak, mereka cuma menanyakan aja, ya benar-benar klarifikasi aja, menanyakan ini postingan ini betul nggak, tanggal sekian, iya betul, ya kenal nggak dengan Dito Mahendra, saya tidak kenal, tapi ternyata baru saya tahu dia pacarnya Nindi Ayunda, gitu. Ketemu nggak pernah, ngobrol nggak pernah, berteman tidak pernah, papasan nggak pernah. Ada kerusakan apanya? Ada kerusakan apa? Ada perusakan itu bisa dijelasin pengerusakan dan pengancaman itu seperti apa? Itu jendela kamar pembantu, terus dia sudah masuk ke lahan privacy. Kan di sini kan bukan privacy ya, tapi kalau udah masuk pagar ini kan udah privacy dong. Kan kalian lihat sendiri yang diposting sama bapak-bapak dari Polda Polda Serang Banten kan masuk ke dalam halaman. Polres ya. Polres Serang Banten kan masuk ke halaman, tapi kan mereka bilang tidak masuk, padahal mereka memposting yang sedang lagi di dalam gitu. Jadi itu harus diluruskan semua. Gitu. Dirusaknya dipukul atau gimana sih, dipecahkan atau gimana? Dirusak. Caranya dia ngerusak gitu? Ya adalah. Dobrak ya? Adalah. Jadi dia kemarin menunjukkan surat perintah ini nggak penangkapan? Enggak, tapi dia cuma begini-gini aja gitu, karena itu jam 3 atau jam 4 pagi gitu ya, jadi kayaknya males juga gitu kalau mau gimana-gimana, karena biasanya kan jam segitu orang udah lagi mimpi ya gitu, tiba-tiba didatengin kan shock gitu. Ya, tapi kemarin sempat ada permohonan maaf kah dari pihak Kepolisiannya. Polresta Serang Banten? Rahasia lah itu. Enggak adanya Dia suka mancing. Adalah. Jadi ada berapa orang nih Kak yang akan dilaporkan? Ya yang datang aja, yang mungkin ya yang terkait berarti kan Polres Banten, Serang Banten semua dong ya, berarti ya segitu. Berarti ini ada pasalnya perbuatan tidak menyenangkan juga nggak sih kan? Masalahnya ini urusannya sama polisi sih ya, polisi ya, tapi mudah-mudahan ya bisa berlaku adil lah. Ini mas sebenarnya aku tuh kasihan sih. Kasiannya apa? Karena nggak semua polisi ya di Indonesia ini begini gitu kan. Kasihan gitu, yang lain-lain yang memang benar-benar melakukan pekerjaannya sesuai sama SOP-nya, tidak pernah melanggar segala macam gitu. Cuma gara-gara bapak-bapak polisi dari Polres Serang Banten nih jadi heboh begini. Jadi masyarakat kan jadinya meragukan nih kapasitas kepolisian Indonesia nih bagaimana gitu. Kak, ini kan sempat berkali-kali mendapatkan surat panggilan gitu. Sampai akhirnya kan ini nggak datang tuh memberikan alasan tertentu nggak sih sampai akhirnya puncaknya kemarin gitu. Jadi gini, seperti yang kalian tahu ya teman-teman wartawan, Nikita Mirzani ini kan kayaknya memang udah langganan sama kepolisian ya. Jadi udah terpaham gitu kalau panggilan itu pasti udah tahu kan. Dia sih kalau misalkan panggilan pertama akan ada jeda untuk pemanggilan berikutnya. Betul dong. Lah tapi ini belum ada jeda panggilan berikutnya sudah ada panggilan lagi. Otak ini jalan dong kayak kok begini ya gitu kan. Kok begini ya. Akhirnya ya saya diemin gitu kan, karena ya statusnya juga masih saksi dan interview gitu.
Tapi kalau saksi interview dipanggil lagi. Kadang-kadang malah dari polisinya langsung yang dari Polres Banten Serang itu yang datang. Jadi kayak ini kasus kayak main-main deh gitu. Ini maunya apa gitu. Niatan hati memang mau datang, tapi kan karena jauh kan. Nah, tapi nggak tahu tiba-tiba ada surat panggilan lagi yang tanggal 10 itu untuk datang tanggal 13, ternyata tanggal 15-nya jam 3 subuh mereka datang gitu. Apa karena efek tidak mengindahkan surat panggilan Sebenarnya gini, itu loh, Kak? kalaupun tidak mengindahkan, sebenarnya kalau undang-undang ITE itu sebetulnya kan nggak boleh digituin, gitu. Kan udah paham lah, kan udah sering juga kan mondar-mandir kantor polisi juga untuk ngeliput kasus gitu. Kan udah paham lah. Ini postingan yang satu lagi tentang apa? Sama Kan aja, ada dua. sama aja. Tentang pemukulan itu aja ya. Sama aja. Niki menegaskan aja dari tanggal 15 sampai sekarang itu Niki emang belum menerima Surat mengenai tersebut. Belum, karena setahu saya ya tanggal 15 itu yang kalian udah kesebar aja deh videonya itu kan kita duduk bareng nih, ada aku, Kak Fitri, lawyer Bang Fahmi, ada juga wakil Kapolres Serang Banten, ada Kabid Humas Bapak siapa saya lupa tapi dari Polda Banten Serang Banten. Itu kan kita sudah duduk bareng, sudah ngobrol di depan wartawan bahwa Nikita Mirzani datang ke sini sudah kooperatif dan dia sebagai saksi. Udah, apa yang mau ditanyain? Nah, besok itu kira-kira berapa orang dan pasalnya apa aja, Kak, yang mungkin membuat dirimu terganggu dengan hal kemarin? Nggak tahu ya, itu urusannya Bang Fahmi, tanya aja sama dia. Nah, ini Satu instansi instansi atau gitu. perorangan sih Nyai Wah, nggak melakukan? tahu itu nggak tahu. Pokoknya yang jelas besok bakalan ngelaporin. Jam 12 Tapi di Nyai, Mabes. Ya, bukan Kak Niki mabesnya ya, bukan mabesnya. Tapi Laporannya ke Mabes. khusus yang buat ngelaporin polisi itu tapi propam. Berarti instansi ya Nyai? Instansi. besok kayak Bukan perorangan datang ya? sendiri. Bukan. Besok nggak sama Bang Fahmi. Iya, maksudnya ikut datang. Iya dong, harus ada akunya. Akan dilampirkan bukti-buktinya juga nanti. Semua dong. foto-foto Kan gitu. udah dibilang itu kan CCTV ada. Ini sampai gara-gara ada kasus itu CCTV jadi nambah 2 nih. Nanti besok di sini juga akan ada CCTV lagi. Jadi akan jelas banget segala sesuatu yang terjadi di luar. Berarti total CCTV berapa Nyai? Sekarang total 20 ya. 20. Jadi kecuali di kamar gua nggak ada CCTV. Sampai ke kamar anak semua masuk CCTV. Kak, lebih hati-hati lagi, Kak. Ini kan pelajaran ya, Kak. Dan Kak Niki bilang merasa gue tuh udah keseringan dengan urusan sama polisi, tapi dengan lebih tetap tidak kapok atau apa dengan Enggak polisi. sih, selama yang gua omongin itu Bener ya? bener, yang kenapa kita harus takut gitu kan? Ya negara ini kan dilindungi oleh undang-undang ya kan. Ya Niki kan sama aja kayak masyarakat Indonesia pengen juga beropini, pengen juga berpendapat. Pokoknya aku mah cinta polisi, aku merah putih, aku tidak pernah melakukan kriminalitas, pakai narkoba atau penipu atau membunuh atau jadi bandar atau jual anak ayam cabe-cabean atau penyelundupan atau 378 nggak pernah terjadi dalam hidup. Tapi kalau cuma masalah posting, mengomentari ya itu hal-hal wajar aja di dunia ini lah. Nyai kabarnya mau ngelaporin juga Ditonya. Siapanya? Nyai. Dito kalau nggak salah mah laporannya sih banyak ya, tapi nggak tahu ya itu jalan atau enggak. Ya pokoknya untuk bapak-bapak polisi yang baik-baik di luar sana, Nikita Mirzani aja bisa diperlakukan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada rakyat biasa yang ingin mengadu, kalau ada masalah, ya tolong ditanggapi juga dengan serius dan yang sebaik-baiknya. Ini juga himbauan buat seluruh masyarakat Indonesia. Kalau misalkan kalian punya kasus yang lama banget jalannya atau kalian mau melaporkan seseorang, kalian laporin aja ke Polres Serang Banten. Insya Allah laporan kalian diterima dengan cepat dan akan ada pengeroyokan lagi seperti yang dilakukan di rumah Nikita Mirzani. Mereka tidak pandang bulu mau KTP kalian di Jawa di Tegal di Jayapura pasti kalian diterima karena cuma di Serang Banten Polresnya yang tidak mengenal domisili, wilayah, kejadian dan segala macamnya. Tapi satu teh, ada permintaan maaf yang tadi melanjuti dengan kesalahan mereka dengan alamat domisili itu. Nggak tahu lah itu rahasia. Berarti mau negasin lagi, Kak, berarti Bukan disenggol kalau nggak disenggol duluan. Oh iya, kan ada ininya, ada ceritanya, ada historinya. Kenapa ini bisa sampai terjadi seperti ini kan ada historinya. Sempat disenggol sama Dito duluan Kak? Oh iya dong pastinya. Apa Bos? Sama Ditonya juga, sama Nindi Ayundanya juga. Pokoknya nih sama satu lagi buat teman-teman wartawan siapapun kalian,
kalau bisa mewawancarai yang namanya Nindi Ayunda atau Dita Mahendra akan saya kasih 10 juta per orang. Ya, semangat. Moga-moga itu jadi rezeki buat kalian. Satu orang 10 juta loh, udah disiapin. Jadi kalau ada 10 ya 10 berarti 100 juta. Ya. Untuk mewawancarain Untuk mewawancarai Nindi Ayunda dan Dito Mahendra. Semangat. Temanya ya ini dong. Senggolnya apa? Temanya yang mana dong? Hah? Senggol duluannya kenapa sih Kak Ira Kadiki posting soal gitu? Dulu awalnya Kak, awalnya. Awal mulanya. awal mulanya ini ada teman-teman dari SCTV nggak sih? Selebriti ada gosip apa namanya yang pagi-pagi itu? Selebrita pagi. Selebrita pagi ya? Jangan salah. Halo selebrita ya? Apa sih? Halo selebriti. Bentar, gua ada ininya. Kita ngomongnya berdasarkan buktinya aja ya. Awal dari Awal dari ya. Ya. Awal dari. Lu biar berawal. Ya duduk dulu boleh. Iya, iya kan. Pulang dulu yuk. Allah. Nah ini ada. aman ya. Nah, oh bukan SCTV, mohon maaf saya. Dari Trans 7. Awal mulanya itu tanggal 18 Maret 2021 pas sehari setelah ulang tahun saya. Ada yang ngirimin bunga pas di depan pintu ini. Kata-katanya ini Love Askara Prasedi Harsono. Ini diambil di depan pintu rumah. Oh, bunga itu ya nyanyi. Ya, bunga papan. Yang karang Iya. bunga itu ya. Ini Ucapan itu apa sih kalau Isinya apa? pokoknya cinta-cinta lah bahasanya. Ya. Ini Askara Prasedi Harsono juga mukanya nggak pernah, maksudnya mukanya tahu kalau dia adalah mantan suami dari Nindi, tapi nggak pernah tatapan, nggak pernah ngobrol. Waktu itu posisinya dia di penjara. Cemburu kan. Dengerin dulu. Ini diantarnya ada CCTV-nya semua, mondar mandir tuh. Tuh, ini awal mula ya. ya? Nah, karena gue baru bangun tidur tanggal 18 tiba-tiba nyetel TV ada beginian, kaget dong. Langsung keluar, oh ya bener ada papan bunganya. Gue minta tolong sama beberapa temen gue, termasuk Dea yang pernah bekerja sama keluarganya Aska ya, sama Nindi lebih tepatnya. Gue tanya, Dea, lu kenal kan sama keluarganya Aska? Tanya, ini bunga dari dia, gitu kan? Oh bukan Kak. Langsung, loh, kok ada bunga dari Askara ya? Kan gue nggak pernah kenal gitu kan? Udah biasa aja, tiba-tiba nggak lama tembok dicoret. Gitu, tembok dicoret itu kejadiannya kurang lebih jam 3:30 pagi. Nggak lama lagi tembok dicoret. Salam Jutu Hetutu di BSD yang punya gue sama Kak Fitri dicoret lagi. Terus ada penggerebekan di salon. Padahal salon itu udah sesuai SOP waktu itu kan COVID. Jadi kan harusnya menerima tamunya nggak boleh banyak dan itu sudah sesuai sama SOP. Udah. Yang lebih parah adalah Dea sama Diol, ini ada manajer gue sama sahabat gue, diikutin dari belakang. Udah diikutin dari belakang, dia difoto. Foto itu dikirim lagi ke kos-kosannya Dea. Gitu. Jadi kayak semacam mafia-mafiaan dibuntutin lah. Ngerti kan? Nih ada semua. Nah, dari situ gue udah mulai kesel tuh kayak ini apa ya? Ini permainan apa ya? Masalahnya gue nggak tahu apa-apa nih gitu. Kalau gue tahu kesalahan gue di mana, nggak apa-apa. Tapi gue nggak tahu apa-apa nih. Tiba-tiba sore, waktu itu gue belum pulang syuting, 4:30, teteh di dalam tuh udah ngerasa kayak bingung gitu. Itu kok ada orang Ambon mondar mandir bertiga, mondar ada yang di situ, ada yang di sini, ada yang senderan begini di tembok itu kan. Bu, cepetan pulang katanya. Kenapa gitu? Cuman kan gara-gara gue kena macet, jadi pas udah sampai rumah kejadian itu sudah berakhir. Gua putar ulang dong CCTV. Gua liatin. Waduh, anak gue tuh sampai dijegat loh. Ada semua rekamannya dijegat terus dipegang begini pundaknya gitu. Itu kan berarti udah keterlaluan gitu. Maksudnya kayak ini kok kenapa sih kok sampai kayak begini gitu. Mulailah gue cari tahu. Ternyata ada yang sempat tangkap lah, maksudnya bukan ketangkap. Gue tahu semua identitasnya. Akhirnya kita ketemu, kita ngobrol. Ternyata dia disuruh oleh dia gitu. Rekamannya pun ada, rekaman suaranya, semua fotonya kita lagi ketemu sama orang yang disuruh itu pun ada gitu. Jadi ya ini rangkuman dari semua kejadian. Gue nggak tahu apakah si Nindi ini nggak rela waktu dia katanya kan dia menceraikan Aska ya, dan Aska posisinya saat itu ditangkap dan dipenjara. Ya kalaupun memang benar gue deket sama Aska, salahnya di mana? Kan dia sudah berpisah dan Aska pun sudah dipenjara,
gitu. Kalau enggak pun, kenapa? Kalaupun iya, maksudnya kenapa gue harus dikerjain kayak begini? Itu pertama. Kedua, logikanya pacaran di penjara tuh gimana? Gue tuh belum pernah ketemu loh sampai detik ini sama yang namanya Aska. Padahal dia udah keluar penjara ya kalau nggak salah, tapi gue nggak pernah ketemu sama sekali. Tapi udah pernah nanya belum sih Kak, alasannya apa sih sampai ngirim bunga dan segala macam? Nggak tahu. Gue pernah DM Nindi ya, tapi dia blok gue. Oh. Semua Instagram gue, Aska, Arkana, semua Instagram jualan, Instagram pribadi gue diblok semua sama Nindi. Coba tanya sama dia, makanya kalau kalian bisa dapat wawancara sama dia, gue kasih duit. Kak, ini ada indikasi kayak kayak di fitnah gitu nggak sih Kak? Oh iyalah, ini bukan fitnah lagi, udah kriminalisasi, intimidasi, udah semua. Tapi gue tidak pernah melaporkan hal ini kemanapun, gitu. Ya karena ya ngapain gitu, buang-buang waktu aja. Tapi malah gua malah diginiin sama dia gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi kan kalian tahu nih siapa Dito Mahendra, siapa Nindi Ayunda, kan kalian tahu gitu. Berarti Dito ini memakai alibi, memakai nama karena untuk mengerjai dirimu gitu ya. Askara. Iya, waktu yang bunga papan. Iya. Waktu itu Jika ada pemanggilan selanjutnya dari yang Nggak ada pemanggilan lagi, belum ada. Makanya gue heran kok bisa, ya itu kalau sampai kesebar gitu sih ya gue udah tahu sih. Sebetulnya. Tapi ya udahlah, emang heboh-heboh aja. Soalnya tadi pun ada yang nelfon, dibilang, Mami, emang ada mau penangkapannya jam 6 sore. Jadi simpang siurnya kalian datang ke sini tuh beda-beda gitu. Makanya kan rame kan, pasti salah satu nih di antara kalian pasti ada temennya Dito. jadi langkah selanjutnya setelah ada surat Ya nggak apa-apa, asal kalian minta duitnya yang banyak. Ya. langkah selanjutnya kan tadi ada surat SK-nya gimana? Nggak tahu itu surat SK asli atau palsu. Karena Langsung nggak ada Untuk nanya soalnya kan langsung. itu tertera ya enggak ya kalian dong. Itu kan ada capnya bener gitu loh kan. Ya cap mah bisa dibikin, tinggal pergi aja ke daerah kota juga bisa. Nah kan kenapa tuh? Ya dikonfirmasi nggak ada. tuh, ya udah berarti jangan tanya ke aku. Enggak. Aku kan nggak tahu apa-apa, bener deh. Dari kakak sendiri nggak ingin Tapi takut ini? nggak Kak Niki? Gue Ada gue ketakutan nggak nggak sih pernah Kak? melakukan hal-hal tidak terpuji sih. Jadi kalau cuman kayak begini doang mah gue mah nggak ada takutnya. Kan kalian lihat sendiri, polisi juga kan gue datengin, gue turun, gue ajak ngobrol gitu. Cuman caranya aja sih gitu. Karena dari semua peristiwanya, cara dia melaporkan, domisilinya di mana, itu aja udah salah sebetulnya. Gitu. Kan sama sekali nggak pernah ketemu sama Dito Mahendra. Belum pengen banget ketemu. Waktu itu juga pesan sama bapak-bapak dari yang baik ya. Jadi nggak semua Polres Serang Banten ini kayak begini ya. Ada yang baik juga gitu. Sampai saya nanya gitu, Pak, boleh nggak Pak saya diketemukan sama yang namanya Dito Mahendra ini? Kok dia kayaknya ada dendam kesumat gitu sama saya gitu. Terutama juga sama Arkana juga belum sempat mau Jawabannya ketemu. apa jawabannya? Ya diam aja sih. Sama mantan suaminya Nindi sendiri nggak ada komunikasi ya? Nggak ada sampai sekarang. Gue pengen deh kalau ada yang punya nomor teleponnya gitu, biar gue juga mau nanya gitu. Ini ada apa sama mantan suami lu, mantan istri lu gitu. Sama Nindinya juga berarti nggak ada sama Kenal sekali nggak ya, sih? Kak? Nih ya, gue jadi artis sudah masuk 13 tahun ya. Walaupun lebih terkenal gue daripada Nindi ya. Tapi gue nggak pernah loh ngeliat dia papasan atau lagi ada event apa gitu kita ketemu tuh nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Gitu. Di jalurnya sosialitas sendiri tahu nggak sih? Nggak pernah ketemu sama sekali gue. Nggak pernah. Soalnya kan dia bukan artis kan. Loh iya dong, dia kan penyanyi. Iya, benar. Tapi kan juga nggak terkenal, ya kan. Kalau gue kan selebriti, gue punya film, gue punya sinetron, beda gitu. Oke. Apa lagi? Ya. Waktu mereka datang. Ih masih hidup lu, sumpah. Sumpah, lu masih hidup. Amin, Masya Allah. Buktinya dia nanya. Bener, gue pikir udah koit lu. Waktu mereka